Gitu. Jadi wanita dan pria itu memiliki pengalaman yang sama di dalam emosi, tetapi cara mengekspresikannya yang berbeda. Jadi ini adalah pendapat dari Fredericks tahun 1999. Cara menyampaikannya tadi, coba ya kalau kangen ya pria sama waktu reuni, kalau pria sedang reuni dia akan wah gimana kabarnya bro gini-gini. Nah, kalau wanita lebih kayak pelukan, wah lebih heboh ya itu. Jadi displaynya cara menunjukkannya itu berbeda. Emosi dengan wanita dengan pria. Nah, inilah caranya bagaimana kita mengerjakan, bagaimana kita mulai memahami emotional intelligence. Ada personal competence, ada social competence. Teman-teman bisa pelajari nanti di Google materi ini ya. Apa yang saya lihat tentang diri saya atau self-awareness, self-management, kemudian social competence untuk social awareness, dan relationship management. Nah, nantinya yang diharapkan adalah kita menghasilkan emotional intelligence yang tinggi. Apa saja sih? Hasil dari mapping tadi, dan kalau kita bisa pelajari, yang kita harapkan orang yang emotional intelligence-nya tinggi adalah ini. Assertif, ambisius, punya dorongan yang kuat, punya keinginan yang kuat, berani ngambil keputusan, orangnya hangat, ya, antusias, mudah bersosialisasi, mudah mempersuasi, sabar, bisa diprediksi tingkah lakunya. Kan lawannya kan banyak sekali yang low emotional intelligence itu. Jadi kalau kita lihat, kalau kita pelajari banyak, maka semua yang high emotional intelligence itu kalau di dalam bentuk tingkah laku akan terlihat di dalam orangnya, oh orangnya tenang, kalem ya. Kemudian bisa diprediksi nanti orangnya pasti akan begini kalau seperti ini. Bukan kemudian kenapa ya tiba-tiba dia marah. Nah itu kan membuat orang lain jadi selalu was-was di situ. Orangnya hati-hati, rapi, sistematik. Itu adalah hasil-hasil dari kalau kita menguasai emosi yang sehat, menguasai emotional intelligence. Kira-kira begitu. Silakan kalau mau tanya. Mohon izin Pak Iwan. Silakan. Saya mau bertanya Pak Christian. Ya. Pertanyaan saya mohon penjelasan Pak terkait dengan ukuran atau takaran dari tingkat emosi antara perempuan sama laki-laki ya. Fenomena yang ada itu kan saya bisa temukan itu kalau kita laki-laki kan biasanya emosi paling cuma 1-2 jam kemudian kita udah ketemu teman atau olahraga atau pas musik udah hilang. Nah kalau cewek sih kadang-kadang sih sampai 2 hari 3 hari Pak. Padahal biasanya kan orang bilang kalau kita emosi jangan sampai matahari terbenam, nggak bagus. Nah Pak saya mau minta penjelasan apakah memang ini sudah punya kaitan dengan karakter masing-masing atau gimana Pak? Mungkin bisa dirubah atau gimana sebenarnya Pak? juga terima kasih Pak Chris. Tidak juga ya, saya tidak setuju kalau kemudian apakah wanita kemudian marahnya sampai lama, enggak juga di situ. Jadi itu tidak berkaitan dengan gender. Ada juga teman saya pria yang juga marahnya sampai lama. Karena apa? Karena ternyata orang-orang yang tidak mampu, nanti ada di sini, tidak mampu mengekspresikan dan mengkomunikasikan emosi, biasanya akan lama karena dipendam. Makanya tidak keluar karena dipendam makanya kalau dipendam ya akan berhari-hari sampai berminggu-minggu. Terus kemudian apa? Gue masih belum selesai sama lo. Gitu loh. Jadi bukan masalah itu gender, wanita atau pria. Kalau pria pun kalau nggak pernah ngomong ya juga akan sangat mendendam itu nanti. Karena memendam. Nanti saya akan jelaskan ya Pak Chris. Ini karena ada berikutnya nih. Ya. Oke, sebentar ya. Nanti saya akan ke situ ya Pak Chris. Nah, situasi dalam kerja dengan emosi pengaruhnya apa saja? Apa saja situasi-situasi yang terjadi dalam dunia kerja yang mempengaruhi emosi kita? Contohnya adalah menerima berita baik. Gajian, ya kemarin tanggal 25 ya gajian. Tempat saya tanggal 25 kemarin gajian. Makanya seneng semua wajahnya ceria. Udah masuk ya ininya ya. Wah, udah wajahnya pasti beda aja gitu. Hari libur, wah libur, senang gitu ya. Bekerja dengan seorang leader,
bukan dengan bos. Karena kalau udah bos kan selalu ada tuh di Google selalu bilang bos itu selalu yang jelek-jelek, leader itu yang baik-baik. Padahal nggak juga sih. Memang realitanya seperti itu. Gitu. Ya, jadi apa namanya? Leader itu selalu menginspirasi dan seterusnya baik orang. Tidak selalu seperti itu. Tetapi kita bisa mengatakan bahwa memang benar akan menyenangkan kalau orang itu atasan kita itu selalu yang menginspirasi. Bersenang-senang dengan teman kerja itu juga apa namanya mempengaruhi emosi kita. Achieving personal goals, bagaimana kita mencapai goals pribadi, goal kita itu mempengaruhi emosi kita. Ya. Apalagi yang negatif? Kalau yang negatif apa? Kalau tadi yang senang, yang negatif apa? Perubahan. Oh ya nanti kamu pindah ke sini, Pak Kris. Setelah itu pindah ke sana ya, Pak Rosidin akan pindah ke sini. Langsung aja. Kenapa kok dipindah ya? Ada apa ya? Gitu. Nggak pernah, oh dipindah, hore, gitu nggak ya? Pasti, oh, kenapa ya? Waduh, nanti kalau gimana ya? Gitu. Jadi itu mempengaruhi emosi kita. Ketidakpastian. Aduh, gimana ya pekerjaan ini masih ada nggak nantinya? Deadline, siapa yang senang dengan deadline? Nggak ada yang suka. Konflik dengan atasan, konflik dengan teman kerja, itu juga mempengaruhi apa namanya emosi kita. Harapan pribadi yang tidak terpenuhi, tidak bisa menjalankan apa namanya rencana dengan baik, ya, bekerja dengan seorang bos bukan dengan leader itu mempengaruhi emosi kita. Ini adalah rata-rata situasi-situasi yang mempengaruhi emosi kita di dalam dunia kerja tadi. Nah, setiap situasi itu setiap individu akan selalu merespon berbeda. Unik tadi ya sudah saya jelaskan. Karena apa namanya? Budaya, gender mempengaruhi ya. Nah, di dalam dunia kerja, maka kita harus mulai sepakati bagaimana kita mengungkapkan rasa ketidaksetujuan. Begini, bagaimana kita mengungkapkan rasa kita tidak nyaman? Bagaimana mengungkapkan rasa marah? Bagaimana kita mengungkapkan rasa senang? Bagaimana kita mengungkapkan, mengekspresikan ketidaksetujuan? Ini penting. Karena kalau tidak, nanti kita akan membawakan dengan cara kita sendiri-sendiri yang akan sering menimbulkan konflik. Jadi, emotional responses dengan situasi dalam dunia kerja, itu berkaitannya sangat kuat sekali. Kita perlu menyepakati. Artinya menyepakati itu tidak semua harus begitu. Gini loh, kalau lo mau marah dengan sesuatu yang sifatnya data, misalnya contohnya ya, kalau saya seperti itu. Ya, saya perhatikan ada salah satu apa namanya cara sekarang kalau marah jangan sekedar pendapat, tetapi marahlah dengan tunjukkan datanya apa di situ. Kalau hanya pendapat itu beda lagi ceritanya di situ. Ya, nah, kalau tadi kita mengenali emosi, bagaimana sekarang kita mengekspresikan emosi? Setiap orang berbeda-beda cara mengekspresikan emosi. Ya, mengekspresikan emosi itu salah satunya adalah dengan nyanyi. Contoh nih, kalau saya sedang stres kemarin, saya akan menyanyi. Kadang, untungnya ini ada PPKM sehingga saya nggak bisa ke mall. Saya kemarin ngobrol sama teman saya Malaysia, saya lebih banyak menghemat selama PPKM ini, selama pandemi ini, saya kadang nggak setiap minggu saya ke mall. Bayangkan setiap minggu saya ke mall. Jadi kalau saya lagi stres, lagi gundah gitu ya, lagi galau gitu, saya akan belanja. Ada beberapa mall, beberapa toko yang saya masukin untuk beli t-shirt lah, beli baju lah, beli sepatu. Saya punya sepatu yang belum saya pakai. Setelah saya lihat, oh iya ya ternyata hampir tiap minggu, hampir ya 2 minggu sekali, kadang sebulan sekali saya membeli sepatu kok banyak banget gitu. Dan itu adalah bentuk sebenarnya mengekspresikan emosi apa? Ketidakpuasan, ketidaksukaan, kebencian. Itu diekspresikan ke sana. Atau menulis sesuatu, itu ekspresinya. Menendang sesuatu, atau memukul, ya, atau membuat coret-coretan. Itu adalah bentuk ekspresi-ekspresi emosi. Entah itu senang, entah itu suka, susah, entah itu takut, entah itu apa. Ini adalah bentuk ekspresinya. Kalau kita tadi sudah mengenali, maka sekarang ini adalah kita mengekspresikannya. Kira-kira begitu. Jadi, teman-teman itu mempunyai cara sendiri-sendiri untuk mengekspresikannya. Nah, lucunya adalah, di dalam banyak hal, cara kita mengekspresikan emosi menjadi sumber dari personal conflict.
Contoh nih ya, saya berikan contoh yang paling gampang. Ada teman saya dulu, karena dia terbiasa dengan mungkin di rumahnya seperti itu. Kalau dia sebel, itu pintunya dibanting, pintu ruangannya dia, jeder gitu. Saya pikir waktu itu ini kenapa ya? Apakah nggak sengaja gitu? Ternyata kalau dia sudah punya masalah, pintunya selalu dibanting. Dan teman-teman nggak ada yang negor, nggak ada yang berani negor. Saya juga awalnya juga takut gitu ya. Terus kemudian lagi makan siang, suatu saat setelah berjalan lama, saya makan siang, saya nanya. Biasa kan kalau kita punya konflik sama orang lain kan nggak terbuka ya. Kalau saya nanya dulu, saya nanya, apa? Saya perhatikan kamu setiap kali kalau ada masalah itu apa namanya? Itu kamu banting, kalau nutup nggak boleh. Kenapa ya? Aku sebel kayak gini. Oh, oke. Itu kemana? Ke gue atau ke siapa? Gitu. Pokoknya ke siapa aja. Oh, oke. Kenapa kok nggak perlu sampaikan aja ke orang? Ya, gue nggak tahu gimana ya. Pokoknya gue mau nyampein pesan aja kalau gue nggak suka. Masalahnya pesannya nyampe ke gue juga, dan gue pikir lo punya masalah sama gue. Kalau kamu punya masalah sama saya, kasih tahu. Nah, tahu kan? Artinya di sini sudah ada konflik, gitu. Itu baru banging gitu. Kadang ada yang kemudian di sebelah itu mengetik dengan keras, tahu ya? Keyboardnya itu ditekan dengan keras sekali, kayak gitu. Atau banyaklah cara kita mengekspresikan emosi yang karena memang ini unik dan individual tadi, kalau kita tidak pernah sampaikan dengan tepat, maka itu akan menimbulkan konflik pribadi. Nah, Sono aja ngapain sih? Setelah kita mengekspresikan emosi, ini yang paling penting, mengkomunikasikan emosi. Kalau mengekspresikan itu melakukan sesuatu untuk diri kita karena kita sedang marah atau senang atau takut atau khawatir, maka kalau komunikasi adalah kepada orangnya kita sampaikan. Ya, jadi contoh yang paling gampang adalah kalau saya mau menyampaikan ke anak saya kalau saya nggak setuju, gitu. Tanpa harus saya mengatakan tidak, tapi saya dengan wajah itu sudah menunjukkan bahwa saya mengkomunikasikan emosi saya bahwa saya nggak setuju. Langsung begitu. Ya. Nah, apa yang kita rasakan dengan yang ekspresikan bisa saja tidak sama. Kalau kita menangis, dua hal ini kita teman-teman bisa melihat bahwa sebenarnya ini menangis bukan karena menangis sedih, tapi menangis karena terharu. Ya, jadi ini dua ekspresi yang sebenarnya lebih ke arah bukan menangis sedih, tapi menangis yang terharu. Nah, di dalam komunikasi, mengkomunikasikan emosi, kita mengkomunikasikan secara verbal dan non-verbal. Non-verbal bisa saja kita tadi bahasa tubuh ya, dan itu sebenarnya yang paling kuat. Kamu setuju nggak sih? Nah, seperti itu sebenarnya menunjukkan bahwa saya nggak setuju. Ya, tidak perlu untuk dijawab, tapi saya sudah tahu. Tapi ada juga yang perlu kita sampaikan secara verbal. Ya, contohnya kayak tadi, waktu saya berbicara sama teman saya, nanti saya akan ke sana. Ya, nah, kita menyampaikan secara verbal dan non-verbal. Masalahnya di dalam kita mengkomunikasikan emosi, ada banyak norma-norma yang sudah berkembang sehingga kita tidak mampu mengkomunikasikan tadi dengan efektif. Contoh yang paling gampang adalah anak laki-laki tidak boleh nangis. Setiap kali saya ketemu tentang hal ini, saya menyampaikan ini, saya selalu nanya kepada peserta saya, kapan Anda anak laki-laki terakhir nangis? Waduh, kapan ya Pak? Kapan ya? Begitu saya tanya kepada perempuan, kapan terakhir nangis? Semalam Pak. Kenapa? Nonton itu kayak drama, drakor Pak. Gitu. Nah itu tahu ya, ternyata berbeda gitu. Normnya bahwa perempuan itu boleh nangis, laki-laki tidak. Saya mengatakan bahwa itu benar. Kalau buat saya itu ternyata tidak sehat. Kemudian saya mengajari anak saya punya anak laki-laki, bahwa it's okay for you to cry as a boy, as a man. Saya pun juga belajar untuk itu. Dan saya belajar terus terang saja untuk belajar menangis setelah dewasa. Dulu kalau anak kecil masih nangis wajar ya, tapi setelah dewasa agak lebih susah menangis. Saya nonton film. Ada satu film yang saya suka, yang membuat saya itu sampai nangis, gitu, terenyuh, ya, sedih gitu, sampai sebegitunya. Gitu. Dan itu memang mengasah saya untuk bisa berempati. Gitu. Jadi
Kalau saya sudah mampu mengenali emosi saya sudah bisa mampu mengekspresikan dalam bentuk tangisan, sekarang saya harus menyampaikan dalam bentuk ucapan. Ya. Kita tidak mampu mengkomunikasikan emosi karena kita takut. Biasanya kalau kita ngomong, aku terus terang aja nggak suka dengan ini. Kenapa sih kayak gitu? Takut kalau kita diserang balik. Ya. Berikutnya, kita tidak tahu cara menyampaikan kita bagaimana mengkomunikasikan emosi. Ya. Kita hanya memahami kalau marah, emosi marah ya kita sampaikan dengan cara kekerasan, dipukul, berantem. Itu adalah cara kita menyampaikan kemarahan kita. Padahal tidak selalu begitu. Ya. Jadi itu norma-norma atau aturan-aturan masyarakat atau sosial yang mempengaruhi bagaimana kita mengkomunikasikan emosi. Mengkomunikasikan emosi itu adalah pilihan. Jadi waktu saya tadi berbicara sama teman saya yang sering menutup pintu kalau sedang marah, saya tanya, gitu, Erin, gini, kalau lu marah, bisa nggak lu sampaikan kepada orangnya? If you are angry with me, say to me, bilang ke gue, apa gitu. Lu bilang aja, Wan, gue nggak suka gini. Saya ingat gue pernah ngomong lu, Erin, gue nggak suka dengan cara lu gini. Ya, terus terang aja gue nggak setuju, saya bilang gitu. Tapi saya sampaikan gitu. Dan saya sampaikan kadang-kadang gini, terus terang ya, kali ini gue marah banget dengan situasi ini. Dan saya pernah berapa kali menyampaikan, gue marah banget untuk ini. Ada yang sampaikan, wah saya senang banget dengan seperti ini. Jadi mengkomunikasikan itu pilihan kita. Ya. Jadi jangan sampai kita hanya sampai di batas ekspresi saja atau mengenali, tapi mengkomunikasikan. Balik lagi tadi pertanyaannya ke Pak Kristianus tadi. Kenapa wanita bisa lebih lama, pria rutin? Tidak juga. Kalau kita mampu mengkomunikasikan saat itu dengan tepat, maka tidak akan berlama-lama. Karena berlama-lama dipendam, bukan diekspresikan, apalagi dikomunikasikan. Itu Pak Kris. Ya. Nah, kalau tidak bisa kita sampaikan kepada orang lain, maka sampaikanlah dalam sharing kepada orang yang kita percaya. Lakukan itu. Oh, sebel sama dia karena begini. Tapi percayakan bahwa orang ini memang mau menyampaikan bisa menyimpan rahasia kita, bisa menyimpan apa yang kita sampaikan, emosi yang kita rasakan. Itu. Nah, bagaimana kita mempelajari emosi, mengenali emosi tadi sudah ya. Ingat, waktu saya bicara dengan Pak Presiden tadi, emosi itu nular. Emosi itu diturunkan dari generasi ke generasi. Saya dulu waktu marah, dimarahi bapak saya selalu diam sambil ngelihat. Bapak saya marah adalah dengan cara ngelihat saya. Dan saya kemudian diam. Sekarang, waktu saya pernah marah pada anak saya juga melakukan hal yang sama. Marah itu diam. Pada akhirnya saya harus menyampaikan, nggak bisa kayak gitu. Ini beda generasi. Makanya saya sampaikan kepada anak saya. Nah, namanya Pasca anak saya yang laki, ya, yang perempuan namanya Anjani, saya bilang, Bapak marah dengan ini. Bapak nggak setuju. Bapak mulai nggak nyaman dengan seperti ini. Ya, itu saya sampaikan. Jadi tidak kemudian saya diam. Anak-anak saya, kenapa sih Bapak kok diam? Nggak tahu. Ngomong aja kenapa sih? Gitu ya. Jadi itulah cara mengkomunikasikan. Kembangkan cara kita secara unik, cara mengkomunikasikan emosi. Lebih baik kita menyediakan waktu, usaha untuk membuat untuk meredakan emosi, ya, setelah kita mengkomunikasikannya. Jadi jangan kemudian kita tambah-tambahin emosinya, itu kita tambah dulu gini. Jadi setiap kali ada masalah selesaikan. Jangan ditumpuk-tumpuk. Karena emosi yang satu masalah dengan masalah yang numpuk akan berbeda. Yang di sini cuma merasa tidak nyaman karena satu masalah, yang di sini sudah maunya ngamuk karena sudah bertumpuk-tumpuk masalahnya. Jadi jangan terbawa oleh masalah yang lama, emosi yang lama dengan emosi yang situasi yang baru dengan membawa emosi yang berbeda. Gitu. Apa yang kita pelajari ini adalah slide saya yang terakhir. Apa yang kita pelajari? Mengenali emosi mengenali emosi dalam diri kita di dalam dunia kerja itu sangat penting sekali. Karena untuk bisa memahami bagaimana kita bereaksi terhadap dunia kerja itu. Saya selalu menggunakan bagaimana kita mengelola emosi, tapi meregulate emosi. Regulate itu seperti apa sih? Teman-teman tahu ya, kompor gas. Itu kan ada regulatornya.
mau dikencengin atau gasnya mau kenceng atau tidak, apinya mau besar atau tidak kan tergantung regulatornya di situ. Seberapa kita mau, kita cuma tidak nyaman saja, atau kita mulai frustrasi, atau mulai terganggu, atau marah, atau sangat mau ngamuk. Tergantung dari apinya mau seberapa besar. Tergantung regulatornya. Siapa regulatornya? Kita. Karena apa? Kalau kita bisa meregulasi emosi kita, itu akan membantu kita. Emosi itu akan membuat kita itu, entah kita akan tetap ada di situ saja karena kita nggak bisa melakukan apa-apa, malah mundur, orang-orang bilang orangnya kayak gini sih, malas banget. Atau malah kita bisa maju, orangnya bagus ya ternyata begini. Nah, semua itu tergantung dari bagaimana kita meregulasi emosi di dalam dunia kerja kita. Saya mempelajari ini dan sampai sekarang saya selalu berusaha untuk mengaplikasikan ini dalam kehidupan, entah itu pribadi maupun dalam kehidupan profesional saya. Itu saja dari saya materinya. Jadi sementara ini webnya masih dalam under construction, sebelum saya perbaiki ya. Pak Iwan, mohon izin Pak. Ya. Boleh mungkin pertanyaan terakhir, barangkali mohon izin. Ini Pak, bagaimana cara kita mengelola emosi yang dapat memberikan efektivitas dalam problem solving dalam dunia kerja gitu Pak? Oke. Tadi, jadi di dalam emosi itu kita mau pilih yang mana? Kalau saya lihat tadi kan, kita sedang problem solving. Kita membutuhkan mapping di dalam emosi itu yang mana? Energi tinggi tinggi dengan positif, atau energi tinggi dengan marah, atau energi rendah dengan positif, atau energi rendah dengan marah. Di dalam mapping tadi, itu mapping itu berguna sekali di dalam kita menghadapi masalah-masalah apapun juga. Yang mana nih? Gitu. Kalau mengikuti yang tadi ya di slide-slide sebelumnya ada mapping mengenai emosi, silahkan itu sebagai bahan acuan untuk teman-teman melakukannya dalam kerja. Gitu. Efektif tidaknya, ya itu tadi yang namanya efektif itu kan dampak seperti apa yang kita inginkan di dalam problem solving ini. Itu. Mudah-mudahan saya jawab pertanyaan. Baik Pak, terima kasih atas pencerahannya. Ada lagi? Sudah ya? Izin Pak, saya mau bertanya lagi, boleh Pak? Silakan, Pak Rusidi. Iya Pak. Ada 3 yang mau saya sampaikan nih Pak. Mudah-mudahan waktunya cukup Pak ya. Ya. Yang pertama saya ingin bertanya terkait hubungan lintas generasi di dunia kerja Pak ya. Ini sepertinya relevan dengan slide pertama Bapak tadi ya. Ya. Tempat kerja saya industri kreatif Pak di bidang broadcasting. Nah kebetulan karyawannya ini terdiri dari 3 generasi, persis dengan di slide tadi Pak. Ada Gen X, Gen Y, dan Gen Z. Nah awalnya perusahaan memandang positif Pak komposisi beda generasi ini, dengan harapan yang lebih junior ya atau Gen Z ini bisa belajar banyak soal attitude, sikap, perilaku gitu ya dari yang lebih senior. Yang senior juga diharapkan bisa mendapatkan update terkini seputar perkembangan teknologi dan tren konten dari yang lebih muda. Wow. Itu harapannya, Pak. Tapi yang terjadi malah sebaliknya nih, Pak. Yeah. Malah memicu konflik gitu. Gen X yang merasa kurang dihargai dan dihormati oleh yang lebih muda. Ya, saya kira sih ini ego, Pak ya. Kemudian yang muda juga, terutama Gen Z merasa Gen X ini kaku, Pak. Kurang taktis gitu. Yeah. Nah, yang lebih kasihan lagi sih Gen Y, Pak, terjepit di tengah-tengah gitu. Kira-kira ada nggak sih Pak, saya minta tips aja gitu dari Bapak gitu ya, untuk menghadapi atau bahkan mencegah kondisi tersebut, Pak, gap generasi ini gitu. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, di media sosial atau instant messenger ya, bentuk emosi kadang diekspresikan dengan menggunakan emoticon, Pak ya, atau emoji gitu. Hanya saja penggunaan emoticon ini kadang jadi pro kontra, Pak. Etis dan tidak etis, yaitu dalam komunikasi antara bawahan dengan pimpinan. Atau bahkan kita khususnya mahasiswa gitu ya, antara mahasiswa dengan dosen. Menurut Bapak nih Pak, sebetulnya bagaimana sih soal etika penggunaan emoticon tersebut di dalam komunikasi yang beda level? Itu Pak. Yang ketiganya, saya mengucapkan terima kasih Pak. Bapak membuat waktu 3 jam saya menjadi lebih bermakna. Terima kasih.
Amin. Terima kasih Pak Rosidin. Oke, yang pertama, jawaban saya adalah itu masalah itu di mana-mana Pak Rosidin mengenai generasi beda ini ya, itu di mana-mana, hampir bisa dibilang di semua organisasi mengalami itu. Nah, dulu yang pernah saya kerjakan adalah menghilangkan istilah senior junior. Itu nomor satu itu. Jadi saya akan mengatakan adalah yang berpengalaman dengan yang berpengetahuan, yang bekerja cepat dengan yang berpikir dalam. Itu. Jadi itu yang dikombinasikan. Karena kalau sudah senior sama junior, pasti yang senior mengharapkan kamu harus menghormati saya, yang junior mengharapkan bahwa kaku nggak bisa ini. Sebenarnya tidak itu. Jadi saya kemudian harus ada orang yang menjadi katalisnya ya Pak Rosidin. Di tengah itu harus jadi katalis untuk menjembatani bagaimana supaya ini bisa blending dengan cepat. Contoh ya yang saya berikan waktu itu adalah gini loh. Mereka ini yang berpengalaman ini sebenarnya bukan kaku, tapi mereka memiliki kerangka yang sudah jelas. Lah, kamu dibutuhkan untuk kreatif. Yang muda itu begitu. Kamu punya pengalaman kreativitas yang lebih tinggi, nah kamu bagaimana masuk ke situ. Saya juga bicara dengan senior, bagaimana kita bisa menghargai anak-anak yang memiliki kreativitas yang tinggi ini, ketimbang hanya mengatakan senior junior ya Pak. Itu simple, tetapi itu dampaknya besar sekali. Pak Rosidin dikatakan, contoh di kantor saya sudah menghilangkan anak lama, anak baru. Gitu. Ya, jadi saya nggak bilang namanya. Gitu. Siapa? Itu anak baru yang posisinya di siapa namanya? Si ini. Yang kalau baru benar ya nggak apa-apa, anak baru. Tetapi bukan baru kemudian sampai disebutkan sampai berbulan-bulan gitu ya. Sampai dia kenal. Siapa? Si ini. Anak baru masuk kemarin. Dah. Setelah dikenalkan sudah kenal. Nah, ini sekarang si misalnya kayak kemarin si Yuda. Ini sekarang dia di bagian ini. Sudah kemudian kita panggil Yuda bukan lagi sebagai anak baru di situ atau di bagian mana, kira-kira begitu. Ya, mudah-mudahan saya menjawab Pak Rosidin. Itu yang pertanyaan pertama. Ya, jadi harus menghilangkan senior junior, menghilangkan istilah kata anak baru, anak lama, ya, tapi sebutkan dengan yang mereka berpengalaman, yang berpengetahuan, yang di sini yang kreatif, mereka yang punya energi tinggi, di mana itu di blend dan harus ada orang di tengah untuk bisa membawa apa yang diminta oleh di bagian generasi yang lebih tua ini kepada generasi yang lebih muda dan sebaliknya di situ. Kemudian yang kedua, bagaimana sih sebenarnya etika di dalam itu? Kalau saya terus terang saja sama atasan saya jarang kalau komunikasi sama owner saya selalu menggunakan tanpa emoticon. Karena begini. Saya menyadari sekali bahwa itu ada materi tentang komunikasi saya panjang sekali dan saya mengajarkan di beberapa perusahaan itu ternyata tidak segampang itu. Bahasa komunikasi yang sifatnya tertulis itu sangat miskin nuansa. Dan itu sangat berbahaya sekali. Pak, mohon maaf, suaranya terputus ya Pak? Oh terputus ya? Halo? Sudah? Halo? Sudah Pak, sudah terdengarkan jelas. Terdengar Pak. Sudah ya, oke. Jadi saya menggunakan dengan atasan saya itu menggunakan tanpa emoticon, Pak. Ya, jadi Pak Rosidin saya tidak menggunakan emoticon. Kalau dengan emoticon adalah orang yang benar-benar saya kenal. Kalau saya tidak kenal, saya tidak menggunakan emoticon. Paling saya hanya mengucapkan terima kasih pakai tangan. That's it, gitu. Ya, kalau saya itu kelihatan, apalagi kalau sudah ketemu face to face. Itu saya sudah mulai kenal berapa kali, saya bisa menggunakan emoticon. Tapi kalau pertama kali, kedua kali, saya jarang menggunakan lebih ke arah saya menggunakan yang formal. Kenapa? Karena memang bahasa tertulis itu sangat terbatas sekali dan mudah untuk dipersepsi salah. Maksud saya nggak begini. Itulah kemudian saya selalu menggunakan menelpon daripada saya sekedar menggunakan emoticon. Maksud saya begini, ya kira-kira begitu. Jadi memang sebaiknya kalau kita dengan atasan atau dengan siapapun yang belum kita kenal ataupun kita tidak begitu kenal dekat, lebih baik menghindari kata-kata emoticon. Saya termasuk orang yang jarang menggunakan emoticon karena tadi persepsi, jangankan emoticon, yang langsung saja bisa salah persepsi, apalagi yang emoticon di situ.
Jadi sedapat mungkin kurangi yang sifatnya bahasa-bahasa percakapan di dalam medsos itu yang menggunakan emoticon kalau orang-orangnya belum benar-benar kita kenal, apalagi di dalam publik ya. Gitu. Kita ngomongnya apa? Karena kenapa? Yang kita sampaikan itu adalah kata kalimat itu, tetapi orang lupa konteksnya apa. Sehingga orang membacanya adalah dengan konteks mereka sendiri-sendiri. Ini kok kayaknya cengenges-cengenges begini. Dia tidak tahu. Dia menggunakan ukurannya, dia menggunakan konteks yang dia alami. Bukan di dalam konteks yang orang lain alami. Itu. Jadi itu bahayanya menggunakan bahasa tertulis ditambah emoticon tadi, Pak Rosidi. Gitu. Saya makanya lebih menggunakan either saya telepon atau saya langsung face to face call baik ini ya, by phone, video call. Mudah-mudahan saya menjawab, Pak Rosidin. Baik, Pak. Sangat membantu, Pak. Sangat menjawab. Baik, saya pikir ini adalah slide saya yang terakhir ya mengenai ini. Kalau teman-teman nanti misalnya membutuhkan ngobrol mau sama saya, silahkan hubungi saya. Tapi tolong disebutkan ya, saya dari Unsurya. Saya akan membalas, tetapi tidak segera karena kesibukan saya. Tapi saya pasti akan membalas untuk apapun yang teman-teman mau tanyakan kepada saya. Sebutkan ya, jangan bilang nanti tiba-tiba nelpon saya nggak tahu siapa. Biasanya kalau saya telepon nggak saya kenal, nggak nyebut, saya nggak akan angkat. Di situ. Ya, jadi mohon nanti saya sebutkan saya dari Unsurya. Saya kemarin mengikuti sharing session mengenai soft skills. Kalau mau tanya silahkan. Gitu. Itu saja dari saya, Ibu Endah. Waktunya saya serahkan. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Saya minta maaf kalau biasanya kalau ngomong langsung itu paling enak. Tapi ya kendala ini jadi kita harus melakukan seperti itu. Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Iwan atas pemaparan materi hari ini, Pak. Kami berterima kasih bahwa hari ini juga luar biasa, Pak, atas pengalaman dan ilmu Bapak. Kami juga sangat senang ini, Pak. Ternyata membawa motivasi untuk kami bagi dunia kampus, di dunia kerjaan, sama lingkungan kami tinggal, Pak. Mungkin yang berikut, kita masih ada waktu. Mungkin teman-teman masih ada pertanyaan yang mau ditanyakan kepada Bapak sebelum saya sebagai moderator kembali ke MC. Sekitar 10 menit lah. Masih dikasih untuk pertanyaan lagi. Silahkan. Silakan teman-teman. Kalau tidak ada, sebelum saya kembalikan ke MC, izinkanlah saya untuk menyampaikan satu pertanyaan kecil dari pemaparan materi Pak Iwan dari awal sampai akhir, yaitu tentang untuk hari ini bagaimana kita mengenal emosi. Ada beberapa poin yang saya catat. Satu, untuk mengenal diri kita sendiri. Yang kedua, untuk membangun kepercayaan diri. Yang ketiga, untuk mengekspresikan emosi, mengembangkan komunikasi, membuat keputusan dan menentukan tujuan. Beberapa produk di yang saya sebutkan itu merupakan tujuan dari mengelola emosi. Ingat, emosi itu harus diekspresikan dan emosi itu menunda. Sebelum saya kembalikan ke MC, izinkanlah saya untuk mengutip satu pantun klasik. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan di peti. Kalau ada kata yang salah, tolong dimaafkan. Waktu kesempatan saya kembali kepada MC. Terima kasih Pak Iwan. Terima kasih. Salam sehat, salam hormat Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih dengan
Bapak Iwan atas paparan yang telah disampaikan. Semoga emosi kita bisa mensinkronisasikan emosi kita, mengenali potensi diri kita, dan kita juga bisa menerapkan di dunia luar dan bisa menata kehidupan kita agar menjadi lebih baik dan bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungan sekitar kita dengan mengenali emosi kita dan potensi kita. Terima kasih Pak atas paparan materinya. Untuk yang selanjutnya yaitu kita akan melanjutkan ke sesi selanjutnya, yaitu dengan pembacaan doa kepada Bapak Iswandir. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih. Bisa mendengar suara saya? Halo? Bisa Bisa Pak. Pak, bisa Pak. Bisa Oke, Pak. kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu serta para saya ulangin ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu serta para hadirin sekalian, marilah kita tundukkan kepala sejenak seraya mendoa. Mengangkat kedua tangan kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu diridhoi olehnya dan semua yang kita lakukan tercatat sebagai pahala di sisinya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Doa ini akan dipandu dengan agama Islam. Bagi Bapak dan Ibu yang non-Muslim, mohon dapat menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, pada hari ini kami telah selesai melaksanakan acara webinar. Tentu sangat besar sekali manfaatnya bagi kami. Untuk itu ya Allah, tanamkan sifat rahmat dan rahim-Mu kepada semua yang hadir pada webinar ini. Ya Allah, kiranya Engkau dapat melimpahkan kekuatan dan pengetahuan yang luas kepada kami, serta pahamkanlah kami dengan semua yang kami dengar dalam webinar ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah semua yang kami lakukan sebagai amal ibadah di sisi-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami banyak ilmu dan berikanlah kemudahan kepada kami untuk memahaminya. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami apa-apa yang telah Engkau anugerahkan kepada hamba-hamba-Mu yang soleh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Waladzikrullahi akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Iswandir telah memimpin doa untuk kita yang telah hadir dalam sosialisasi ini. Untuk acara selanjutnya yaitu foto bersama dan penutup. Untuk Bapak dan Ibu, untuk alumni serta yang hadir, dimohon untuk mengaktifkan kameranya terlebih dahulu agar kita bisa foto virtual bersama. Baik, ini ada 5 slide. Saya akan pandu terlebih dahulu ya untuk slide yang pertama. 1, 2, 3. Untuk yang kedua, sebentar. Sudah menyalakan kamera semuanya ya? 1, 2, 3. Untuk slide yang ketiga,
Saya pandu. 1, 2, 3. Untuk yang keempat, saya pandu. 1, 2, 3. Dan untuk slide yang terakhir, 1, 2, 3. Baik. Sebentar. Baik, untuk foto virtual telah selesai dilaksanakan. Alhamdulillah acara kita perihal sosialisasi tracer tadi Unsuria dan pelatihan soft skill tentang kenali emosi diri guna menggali potensi diri untuk lulusan Unsuria telah selesai dilaksanakan. Sebagai penutup, kami ucapkan terima kasih atas kedatangan para alumni, para tamu yang sudah hadir untuk hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan ketidaknyamanan saya. Saya atas nama panitia, kami juga dan atas nama panitia mohon undur diri dan mengucapkan terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Iwan. Mohon maaf Pak, ini dari teman-teman ada yang meminta slide-nya karena materi yang sudah diberikan sangat bagus. Apakah kami bisa mendapatkan slide-nya Pak? Mohon maaf Pak, belum masih di mute Pak, suaranya nggak kedengeran. Absennya. Saya akan WA ke Ibu Endah. Baik. Oh iya, siap. Baik Pak. Terima kasih Pak Iwan. Terima kasih ya Pak. Terima kasih untuk para undangan yang sudah hadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Iwan. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Absennya sebentar. Pak Bu. Terima kasih Pak, makasih Bu. Sama-sama. Untuk yang belum absen nanti bisa kembali ya. Silakan absen. Terima kasih Bang Kris. Terima kasih semua mahasiswa dan alumni yang sudah hadir. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. Dang, who knew all the planes we flew, good things we've been through, that I'll be standing right here talking to you about another path. I know we love to hit the road and laugh, but something told me that it wouldn't last. Had to switch up, look at things different, see the bigger picture. Those were the days, hard work forever pays. Now I see you in a better place. See you in a better place. How could we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side, and now you're gonna be with me for the last ride. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. We should both go watch your way, and the vibe is feeling stronger. What's small turn to a friendship, and friendship to a bond, and that bond will never be broken, and love will never get lost. And when
brotherhood compass, and that line will never be crossed. Established straight on our own when that line had to be drawn, and that line is what we reach. So remember me when I'm gone. When I'm gone, When I'm gone. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side, and now you're gonna be with me for the last time. let the light guide your way. Yeah. Hold every memory as you go, and every road you take will always lead you home. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. Oh, enggak, emang putus kan?